Selamat malam, Bapak dan Ibu. Salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Aliani Karismatian Betseba, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Dukuh 1 Salatiga. Yang selama ini saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah: yang pertama, kelas yang anteng selama proses pembelajaran adalah yang baik. Murid harus duduk dengan diam, memperhatikan supaya mereka fokus dengan pelajaran yang disampaikan. Kemudian, yang kedua, peserta didik diperlakukan sama. Tidak ada spesialisasi antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Kemudian yang ketiga, kebijakan kelas ditentukan oleh guru. Selama ini, guru yang membuat peraturan untuk di kelas supaya anak-anak lebih disiplin. Kemudian yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru. Selama ini, guru yang menyampaikan materi di depan kelas, sedangkan anak memperhatikan dan kemudian mengikuti perintah dari guru untuk mengerjakan tugas. Padahal kenyataannya, peserta didik terlihat pasif. Mereka terkesan duduk fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan terkesan paham. Guru merasa sudah maksimal menjelaskan materi, tetapi banyak hasil dari lembar kerja anak-anak yang hasilnya tidak tuntas. Kemudian yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah pembelajaran seharusnya menyenangkan, berpusat pada anak dan menyesuaikan karakter anak masing-masing agar pembelajaran lebih tercapai dalam tujuannya. Kemudian, membuat kesepakatan kelas bersama di awal pembelajaran sangat membantu agar suasana belajar terkendali tanpa guru harus banyak membuang energi untuk menegur muridnya. Kemudian, guru adalah fasilitator dalam pembelajaran. Guru bukan lagi yang bertugas menyampaikan materi. Anak-anak bisa belajar memahami materi secara mandiri. Kemudian, anak-anak diberikan ruang agar mereka dapat berkreasi, berpendapat, dan tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Yang ingin segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, selalu memperhatikan perbedaan karakteristik anak dalam menyusun pembelajaran. Yang kedua, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan pada pembelajaran agar anak disiplin dan tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, memasukkan nilai budi pekerti dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal itu terjadi karena saya memahami dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu unik karena lahir dibekali minat dan bakat sesuai kodratnya masing-masing. Pendidikan yang menambah pada anak, pendidikan yang berpihak pada anak dan memandang anak dengan penuh rasa hormat. Kemudian, pendidikan itu menuntut. Guru hanya bertugas menuntun dan menebalkan laku anak sesuai kodrat alam dan zaman di mana mereka tumbuh. Kemudian, penanaman budi pekerti. Selain kognitifnya, pembelajaran di kelas perlu menanamkan aspek budi pekerti dalam setiap kegiatan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Jadi, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam bahagia.